yang mengelola pemerintahan waktu itu hanya mendapatkan 120 kursi, disalib oleh PDI Perjuangan. Apakah PKS mampu untuk seperti PDI Perjuangan pada waktu reformasi? Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, pecinta masa depan negeri. Berbicara politik, maka selalu dinamis. Partai politik rata-rata bergabung dengan pemerintah. Kita melihat mereka yang menjadi paling partner pada pileg, khususnya Pilpres kemarin 2019, koalisi Partai Gerindra, PAN, PKS. Partai Gerindra sudah bergabung dengan pemerintah. Simpulnya, kita tahu Pak Prabowo menjadi bagian, dan yang terakhir Pak Sandiaga Uno juga menjadi bagian dari pemerintah. Partai Amanah Nasional agak malu-malu apakah bergabung atau oposisi. Yang jelas bukan oposisi. PKS partai yang mendeklarasikan oposisi dengan pemerintah. Apakah hal ini akan menjadi positif atau berdampak negatif terhadap masa depan partai? Ayo kita baca sebuah berita. Sesudah itu nanti kita kupas, kita bandingkan dengan masa depan dan masa lampau beberapa partai politik, dan mungkinkah PKS bisa besar. Presiden PKS Ahmad Saihu, kami tetap oposisi. Sebuah judul di CNN Indonesia menarik kalau kita baca judul tersebut. Jakarta, CNN Indonesia, Presiden PKS Ahmad Saihu menyatakan partainya akan terus menjadi oposisi dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dia mengatakan sikap politik itu merupakan keputusan DPP PKS. Ya, jelas. 1 tahun pemerintahan, 1 tahun lebih sedikit lah, pemerintahan Jokowi Ma'ruf sudah berjalan. Sesudah ada reshuffle kabinet, PKS tetap beroposisi. Ini menandakan bahwa persiapan 2024 jelas pada posisi oposisi. Terkait dengan koalisi, insya Allah PKS tetap dalam keputusannya untuk menjadi oposisi, ujar Ahmad dalam keterangan pers secara virtual Minggu 27 Desember. Meski oposisi, dia menyampaikan PKS akan bersikap realistis dalam menilai kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf. PKS akan mendukung program pemerintah yang secara nyata baik bagi masyarakat. Ini oposisi yang baru. Jadi, kalau ada yang baik dari pemerintah, akan didukung. Tapi seperti apa barometer baik dan buruk, itu yang perlu kita kupas nanti. Dalam kesempatan yang sama, Ahmad juga menyampaikan PKS berpotensi mengusung atau mendukung kader eksternal dalam pemilihan presiden tahun 2024. Namun dia menyebut PKS akan memperjuangkan kadernya terlebih dahulu sebagai capres dan cawapres. Ini agak berbeda dengan tradisi PKS dahulu, karena tradisi PKS dahulu itu selalu menawarkan kadernya dahulu, meskipun ada catatan menawarkan juga. Kebijakan mendukung kader internal sebagai calon kepala negara, kata dia, merupakan amanah dari Musyawarah Nasional PKS. Ya, masih ada kemungkinan untuk mengusung sendiri. Lebih dari itu, dia menyampaikan target 15% bukan hal yang asal. Dia mengklaim PKS telah melakukan survei sebelum mengeluarkan target tersebut. Jadi, hampir 2 kali lipat. Itulah sebuah berita yang menarik
selanjutnya perlu kita bahas satu persatu terkait dengan hal itu semuanya. Apakah hal itu berdampak positif atau negatif terkait dengan masa depan sebuah partai. Ya mohon maaf, pada kesempatan ini saya membahas tentang PKS, bukan berarti partai lain tidak mau membahas. Nanti akan kita bahas pada event-event yang berhubungan dengan event-event partai. Apakah partai tersebut memposisikan sebagai oposisi atau sebagai pendukung dari pemerintah. Karena berbicara proses kontestasi pada 2024 itu pasti menarik. Karena Pak Jokowi sudah 2 periode, sudah tidak bisa maju kembali. Maka akan hadir para calon presiden dan calon wakil presiden yang hebat. Pak Jokowi sudah relatif tidak bisa maju karena regulasi. Pak Ma'ruf Amin kemungkinan tidak maju lagi karena sudah umur. Tetapi kita nggak tahu apakah kemudian dia tertarik untuk menjadi capres, tapi kalau melihat umurnya kelihatannya kecil kemungkinan. Meskipun kemungkinan itu juga ada. Pertama, terkait dengan oposisi. Oposisi adalah hal yang sangat baik dalam proses berpolitik bernegara, karena perbedaan negara demokrasi dengan negara yang lain di situ adalah memberikan kesempatan berkonflik, maksudnya berbeda dalam mengelola negara ini. Kalau tidak cocok maka boleh berkonflik. Intinya adalah diperbolehkan seseorang itu menjadi oposisi terhadap pemerintah. Dan karena hebatnya demokrasi yang memberikan kesempatan kepada konflik tersebut atau oposisi tersebut, siapapun partai politik diperbolehkan. Dan pada kesempatan ini, apakah PKS ketika menampilkan diri sebagai partai oposisi akan meraih kursi lebih banyak dibanding pada pemilu 2019. Kita tahu pemilu 2019 PKS mendapatkan 8,21%. Itu sebuah prestasi karena ya partai yang mempunyai struktur rigid sampai daerah dan berkontestasi dengan partai-partai lainnya, dia tetap mampu bisa menampilkan perolehan di atas electoral threshold. Berbicara oposisi, maka kita ingat pada waktu bagaimana PDI Perjuangan. Ini kita bandingkan dengan pengalaman lama partai oposisi. Beda dengan Partai Golkar. Partai Golkar itu partai yang relatif tidak pernah beroposisi dengan negara. Tetapi PDI Perjuangan selama Orde Baru, dia adalah partai yang menampilkan dirinya sebagai partai oposisi dengan pemerintah. Karena yang menjadi pemerintah waktu itu adalah golongan karya. Dan kita tahu pada setiap pemilu, PDI Perjuangan waktu itu namanya PDI, Partai Demokrasi Indonesia, itu mendapatkan kursi meskipun tidak bisa melebihi dari Partai Golkar. Dan pada pemilu terakhir sebelum reformasi, pemilu terakhir dari Orde Baru, pemilu 97, PDI Perjuangan tidak mempunyai kursi, tidak mendapatkan kursi. Karena itu tadi, karena PDI menjadi PDI Perjuangan. PDI Perjuangan itu kan produk dari proses konflik yang ada di internal, yang mana waktu itu negara terlibat. Negara atau rezim ya rezim aja lah. Rezim terlibat sehingga kemudian terjadi konflik yang selanjutnya pada waktu 97 0 kursi karena yang mempunyai partai sesungguhnya ya PDI Perjuangan itu. Waktu itu kita mengenal Promega dan selanjutnya. Dan pada 2 tahun selanjutnya, pemilu 99, dia mendapatkan
kursi terbanyak. Kursinya adalah melebihi dari Partai Golkar yang selama ini bisa memenangkan. Ada 153 kursi yang didapatkan pada pemilu 99. PDI Perjuangan pertama kali menjadi partai, tetapi substansinya sama dengan PDI yang waktu Orde Baru selalu oposisi. Partai Golkar sebagai partai yang mengawal pemerintah atau menjadi semacam yang mengelola pemerintahan waktu itu hanya mendapatkan 120 kursi, disalib oleh PDI Perjuangan. Apakah PKS mampu untuk seperti PDI Perjuangan pada waktu reformasi? Tentunya ini agak berbeda kasusnya, karena pada waktu itu semangat para kader PDI khususnya Pro Mega itu adalah melawan pemerintahnya luar biasa, dengan dia tidak takut untuk menampilkan diri sebagai partai oposisi dari 0 kursi sampai menjadi pemenang tersebut, karena dipecah oleh rezim penguasa pada waktu itu. Pada kesempatan ini, kalau kita melihat PKS memang ada Partai Gelora, tapi keberadaan Partai Gelora yang merupakan seperti PDI pada waktu itu kan berbeda kasusnya. Keterlibatan pemerintah pada waktu PDI Perjuangan itu tidak terjadi pada saat ini. Tetapi Partai Gelora muncul karena perbedaan cara pandang pengelolaan partai dengan para elit partai yang mengelola PKS pada terakhir ini. Jadi agak berbeda kasusnya. Selanjutnya, apakah yang bahkan bisa menjadi lebih hebat itu Partai Gelora atau PKS? Ini yang menjadi catatan bahwa keberadaan PDI Perjuangan pada waktu itu ada sebuah simbol yang ditampilkan sebagai perlawanan, Ibu Megawati. Kita ingat pada waktu reformasi yang ditampilkan oposisi terhadap negara, maksudnya rezim penguasa, yaitu adalah selalu melawan dan disimbolkan dengan pendukung Bu Megawati. Pada kesempatan ini, apakah ada yang sama seperti itu? Maksudnya mempunyai nama besar, mempunyai pengikut besar. Kalau ada, mungkin bisa terjadi PKS seperti pada PDI Perjuangan waktu reformasi ketika menjadi partai oposisi. Tema kita kan PKS menjadi partai oposisi. Apakah bisa mendapatkan meraih 15% bahkan lebih atau tidak, itu tadi? Kalau tidak seperti yang ditampilkan oleh PDI Perjuangan, kecil kemungkinan PKS akan meraih 15% atau bahkan lebih. Begitu juga Partai Gelora. Yang terjadi mungkin ya PKS akan berkurang, Partai Gelora mungkin mendapatkan kursi tetapi tidak sebanyak PKS. Kalau yang dikonflikkan adalah hanya internal partai, berbeda dengan semangat konflik yang ditampilkan oleh PDI sama PDI Perjuangan yang terlibat oleh rezim. Kedua, keberadaan PKS pada saat ini ketika dia tadi ditampilkan oleh Presiden PKS akan mendukung program pemerintahan yang pro rakyat, yang mensejahterakan rakyat. Ini ambigu karena perspektif setiap orang, setiap partai politik itu pasti beragam terkait dengan mensejahterakan rakyat. Dan PKS partai ada standarnya. Partai penguasa pada saat ini juga ada standarnya. Akan lebih baik PKS selalu mengkritisi. Mengkritisi di situ adalah setiap kebijakan pemerintah, kalau memang ingin mendapatkan 15%, harus selalu mengkritisi yang ditampilkan oleh kebijakan pemerintah. Karena PKS mengatakan sebagai partai oposisi, terang-terangan saja, kalau masih mendukung program-program pemerintah,
maka kecil kemungkinan untuk mendapatkan suara besar 15% atau lebih di pemilu 2024. Yang ketiga, kemarin sesudah merapatkan barisan di PKS, di semuanya, di semua level struktur yang ada di PKS, coba, mungkinkah hal itu bisa menjadikan kekuatan sebagaimana PKS sebelum ini? Kalau dipahami, PKS itu adalah partai yang mempunyai jejaring dengan seperti multi level marketing. Satu punya kaki 5 punya kaki 5 dan selanjutnya. Yang tema yang sering ditampilkan oleh PKS beberapa yang lalu. Mungkinkah hal itu bisa diperbanyak terkait jejaringnya, atau bahkan kemudian akan diambil oleh teman-teman yang ada di Gelora? Intinya, Partai Keadilan Sejahtera bisa besar ketika bisa beroposisi secara konsisten. Tidak cukup 50% oposisi, tetapi oposisi 100%, karena oposisi itu akan menghadirkan berkah. Meskipun tidak harus pokok oposisi, perlu ada rasionalisasi terkait dengan oposisi tersebut. Jadi, sebuah kebijakan pemerintah dilawan oleh Partai PKS menghadirkan hal yang tawaran yang berbeda dari pemerintah. Tentunya dengan cara yang diperbolehkan oleh undang-undang ataupun aturan-aturan lainnya. Intinya, yang bersangkutan bukan orang yang melawan negara, tetapi menawarkan sebuah program yang bisa menyelamatkan kesejahteraan rakyat. Semoga ada manfaat. Semoga suatu saat kita membahas partai-partai yang lain. Mohon maaf pada saat ini membahas PKS karena ada kebijakan sebagai oposisi. Dan ini sebetulnya sebuah momentum yang bagus. Tetapi momentum ini kalau tidak dikemas dengan baik, maka akan menjatuhkan PKS. Tetapi kalau bisa dikemas dengan baik, maka PKS akan lebih besar. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.